Banat TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim, tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wa ittifaq. والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى دلالة على الخير بغاية يوم الدين منه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا يرفع، من قلب لا يرجع، من عمل لا يرفع، من دعاء يستجاب لها. اللهم اغننا بالعلم وزدنا بالحلم واكرمنا بالتقوى برحمتك يا ارحم الراحمين. فصل. وينبغي ان يكون لك ورد من قراءة العلم النافع وهو الذي يزيد في معرفتك بذات الله واقواله وصفاته وافعاله وآلائه. Mari kita membahas daripada pesan Imam Al-Haddad tentang bagaimana seseorang murid harus memiliki, mengosongkan, menyisihkan waktunya untuk mempunyai wirid di dalam membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sumber daripada segala ilmu. Al-Quran merupakan syifa lil mu'minin. Al-Quran merupakan mu'jizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mu'jizat tersebut sampai sekarang masih dapat kita rasakan. Setelah menyisihkan waktu untuk membaca Al-Quran, kata Imam Al-Haddad di sini, hendak juga bagi seorang murid, khususnya talibul ilm, untuk menyisihkan pula waktunya di dalam membaca kitab-kitab ilmu yang bermanfaat. Apapun ilmunya, selagi di dalamnya ada manfaat, maka baca. Sisihkan waktu kalian. Setelah kalian menyisihkan waktu kalian untuk membaca Al-Quran setiap hari 1 juz atau mungkin setengah juz, atau yang belum lancar kali baca Al-Quran 1 lembar, sudah kita sisihkan itu, kita ambil juga waktu untuk belajar atau membaca kitab-kitab ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Yaitu adalah ilmu yang menambah ma'rifat kita, pengetahuan kita akan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga penambahan atau menambah ma'rifat kita akan ucapan-ucapannya Allah, sifat-sifatnya Allah, perbuatan-perbuatannya Allah, dan segala yang berkaitan dengan Allah. Ini biasanya dalam ilmu tauhid. Belajar ilmu-ilmu tersebut, khususnya sekarang banyaknya agama kita Islam ini sudah mulai disusupi dengan orang-orang yang tauhidnya tidak jelas. Ya, kita mendapati banyak sekarang, masya Allah. Ada yang mengatakan Allah itu di langit, ada yang mengatakan Allah duduk di atas kursi, ada yang mengatakan Allah kakinya lebih besar daripada bumi, ada yang mengatakan Allah di arus, macam-macam. Ada semua kesalahpahaman di dalam memaknai tauhid kepada Allah. Wal'iyadzubillah, Allah tidak bertempat, Allah tidak sama dengan seperti makhluknya. Makhluk butuh tempat, Allah tidak butuh tempat. Makhluk butuh naungan, Allah tidak butuh naungan. Makhluk butuh sesuatu untuk dipijak, Allah tidak. Salah satu sifatnya Allah Subhanahu wa taala mukhalifatul lil hawa. Allah ini mukhalif,
segala sesuatunya yang dimiliki oleh Allah itu bertentangan dengan siapa? Dengan makhluknya. Maknanya kalau makhluk butuh tempat, Allah tidak butuh tempat. Maknanya kalau makhluk punya mata, matanya Allah nggak sama dengan matanya kita, dan kita juga nggak membuat matanya Allah itu harus sama kayak kita, ada putihnya, ada hitamnya, tidak. Allah wujud bila makan. Allah ada tanpa harus ada tempat. Kalau kita ditanya, kamu di mana? Pasti kita akan menjawab tempat. Jawaban di mana itu, jawaban daripada pertanyaan di mana itu membutuhkan tempat. Tapi Allah tidak butuh tempat. Kenapa? Yang menciptakan tempat Allah. Akan menjadi pertanyaan. Kalau Allah di arsy, kita akan tanya, siapa duluan? Allah apa arsy? Allah yang qadim. Pasti Allah duluan. Oke. Kalau begitu Allah menciptakan arsy. Di mana Allah sebelum ada arsy? Pasti kita akan jawab tempat yang lain. Di mana Allah sebelum ada tempat itu? Gak akan habis pertanyaannya. Kenapa? Allah yang qadim. Kalaulah Allah tidak membutuhkan arsy, artinya Allah sudah ada sebelum adanya arsy, dan Allah sudah Allah tidak membutuhkan arsy walaupun setelah diciptakan arsy. Kenapa Allah harus berada di arsy ketika Allah telah menciptakan arsy? Apa Allah punya hajat sama arsy? Enggak. Akan jadi pertanyaan lagi. Kita duduk di atas kursi, biasanya kursi yang lebih besar badan kita atau kursinya? Kursinya. Biasanya kan lebih lebar kursinya. Berarti kalau gitu Allah tak maha besar. Kenapa? Kursinya lebih besar. Ini akan jadi syubhat. Ini akan jadi pertanyaan-pertanyaan. Bagi siapa? Orang-orang yang tidak benar tauhid. Tapi kalau kita lepas, Allah mawjud bila makan. Allah ada, nggak perlu tempat. Sudah selesai. Pertanyaan, kalau ada orang nanya Allah di mana, ya nggak usah dijawab. Kenapa? Pertanyaannya udah salah. Apapun kita mau jawab, pasti salah. Kenapa? Asal pertanyaannya udah salah. Pertanyaan di mana butuh tempat, sementara jawaban Allah di mana tak butuh tempat. Allah tak butuh tempat. Lain saya tanya, kamu di mana? Di pondok, di sekolah, di rumah, di masjid, ada nama tempat. Tapi Allah yang menciptakan tempat. Untuk apa Allah butuh tempat? Oleh sebab itu di sini dikatakan belajar ilmu-ilmu yang bermanfaat. Di antaranya apa? Yang menambah pengetahuanmu tentang zatnya Allah. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tauhid, sifat wajibnya Allah, Allah wujud dan baqa sampai masuk. Sifat mustahil yang dimiliki oleh Allah, lawan daripada sifat wajib, dan juga sifat jaiz yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya satu. Pelajari supaya apa? Supaya kita nggak mudah disubhatkan. Apa bedanya agama Islam dengan orang-orang kafir? Kalau harus menempatkan Tuhannya baru mereka percaya dengan Tuhan. Tahu orang kafir itu? Ada yang salib, ada wujudnya, salibnya dipegang. Ada sebahagian yang nyembah pohon, ada wujudnya. Ada sebahagian yang nyembah matahari karena mataharinya ada. Ada yang nyembah lembu. Tuhannya mereka harus nampak, Tuhannya kita tidak harus nampak. Justru kalau nampak Tuhan kita, bentuknya bagaimana, itu merupakan kekurangan pada diri Tuhan itu sendiri. Kita bukan orang di luar agama Islam yang membutuhkan Tuhan di depan mata kita atau bentuknya bagaimana supaya kita percaya dengan Tuhan. Enggak. Tapi kita iman sama Allah Subhanahu wa taala, cukup kita mengetahui Allah Maha Besar dengan apa? Besarnya
bumi yang merupakan salah satu planet daripada yang diciptakan oleh Allah, kita nggak sanggup menghitung bagaimana besarnya. Bayangkan lagi bagaimana ciptaan yang ada yang lain. Apa mungkin yang menciptakan semua besar ini lebih kecil dibandingkan yang diciptakan? Allah Maha Besar. Lihatlah, perlu untuk belajar tentang bagaimana zatnya Allah. Makanya perlu untuk belajar ilmu tauhid. Paling tidak dasar-dasar ilmu tauhid harus dipelajari supaya tidak mudah diganggu oleh syubhat. Belum lagi nanti Allah dibagi-bagi lagi sifatnya, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, macam-macam. Kalau kita membagi sifat Allah 20, dibilangnya bid'ah. Mereka bagi 3, enggak bid'ah. Mereka enggak fair. Ya. Wa aqwalihi, ucapan-ucapannya Allah, apa itu? Ilmu tafsir, ilmu tajwid, supaya kita bisa mendengar atau memahami apa daripada ucapan-ucapan Allah Al-Quran. Belajar wasifatihi, dan juga sifat-sifatnya Allah. Ya, banyak sifat-sifatnya Allah. Pelajari. Wa af'alihi, perbuatan-perbuatannya Allah. Wa alaihi, dan daripada nikmat-nikmatnya Allah. Wa ta'rifu bihi ma amaraka bihi min ta'atihi wa nahaka anhu min ma'siyatihi. Ini juga belajar daripada ilmu-ilmu yang dapat mengetahui engkau atau yang dapat menambah wawasanmu tentang apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, dan daripada ketaatan dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada engkau daripada maksiat. Belajar ini adalah ilmu fikih tentang apa yang boleh dikerjakan dan apa yang tidak boleh dikerjakan. Pelajari. Gak laku kita di Indonesia, ulama bertebaran di mana-mana, ustadz-ustadz banyak, kiai-kiai banyak, alim ulama banyak. Terus kalau kita mau melakukan sesuatu karena ketidaktahuan, kita menganggap itu merupakan uzur karena kita tidak tahu. Kalau nggak tahu, tanya. Anda tinggal di tempat yang bukan, nggak ada ulamanya, banyak ulama. Kalau kita baca kitab fikih misalnya, di dalamnya dijelaskan beberapa uzur-uzur kesalahan di dalam ibadah itu dimaafkan kalau tidak punya tahu, kalau tidak tahu. Betul, itu uzur. Tapi apa definisi orang itu dianggap boleh mengatakan dia tidak tahu? Bukannya berarti kita udah hidup 40 tahun, 50 tahun dikelilingi sama ulama rumah kita. Kampung kita banyak ulama, terus kita mau bilang kenapa kamu sholatnya kok salah terus? Saya nggak tahu. Cari tahu. Ulama ada. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang ahli ilmu, ulama, kalau kamu nggak tahu. Gak laku kita di Indonesia, ulama bertebaran di mana-mana, di Medan ini, ulama di mana-mana. Kenapa kalau sholatnya masih salah? Saya nggak tahu hukumnya itu nggak boleh. Siapa suruh? Anda nggak belajar. Cari tahu. Kita kalau sakit, apa ada yang berani asal-asalan pergi ke apotek beli obat nggak tahu namanya, yang penting beli saja? Pasti cari tahu dulu obat apa yang cocok untuk sakitnya kita. Apa mungkin sakit demam beli obatnya sakit jantung? Pasti kan kita cari tahu dulu. Saya ini demam. Cari tahunya sama siapa? Pergi ke dokter. Atau kalau sakitnya masih ringan, pergi ke apotek, tanya sama farmasi. Saya sakitnya begini. Kan ada pertanyaan. Artinya ada usaha kita mencari tahu. Ini penyakit dunia. Coba kita bayangkan penyakit akhirat. Sholat kita
Kalau udah yang penting sah. Rupanya gak ada yang salah semua. Ibadah kita, zakat kita, haji kita, puasa kita, capek kita kerjakan bertahun-tahun diulang-ulang, tapi semuanya gak ada yang sah. Kenapa? Gak ada ilmunya. Terus kita bilang, oh saya dulu gak tahu. Ya gak ada alasan anda gak tahu. Gak tahu ya cari tahu. Bukannya udah buat baru cari tahu. Tanya dulu baru buat. Bukan buat dulu baru tanya. Khususnya beribadah. Gak tahu, tanya. Ulama banyak, kiai banyak, ustadz banyak. Tanya dulu baru buat. Supaya apa? Supaya gak salah. Supaya jangan ketika kita menganggap yang kita buat adalah ketaatan, rupanya adalah merupakan maksiat. Saya berganja. Kenapa? Supaya fokus untuk ilmu. Gak ada urusan haram. Gak tahu. Yang penting saya tahu caranya. Yang penting gimana caranya, buat apapun boleh. Yang penting saya fokus untuk ilmu. Oh gak gitu caranya. Salah, haram. Walaupun tujuannya ibadah, haram. Tak boleh. Lihada fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya dengan orang-orang yang berilmu. Kalau kamu nggak tahu, sudah tanya baru beramal. Paham dong? Wa nahaka anhu an ma'siyat min ma'siyati. Dan juga ilmu-ilmu yang melarang engkau daripada segala maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang berbuat kemungkaran, dia nggak tahu bahwa itu adalah perkara mungkar. Tapi dia nggak pernah mau tahu. Ya. Sama tadi kayak kita ibaratkan ya. Mau buat rumah, bukan insinyur, bukan arsitek. Pandai-pandaian kita membangun rumah. Ya ambruk itu rumah. Saya nggak tahu caranya. Panggil insinyur, belajar gimana caranya buat rumah. Baru Anda bisa buat rumah. Bukan pandai-pandaian. Aman. Wa yuwarrithuka zuhdan fid dunya wa raghbah fil akhirah. Begitu juga ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang mewariskan kepada engkau sifat zuhud di dunia. Wa raghbah fil akhirah, dan juga sifat punya rasa keinginan untuk bisa hidup di akhirat. Hidup yang layak, hidup yang pantas di akhirat. Ilmu apa ini? Tasawuf. Ya, belajar biar kita tahu dunia ini cuma sementara. Dunia ini adalah tempat yang hina. Supaya kita punya sifat zuhud. Ya, nggak tamak sama dunia. Kalaupun diberikan oleh Allah dunia, nggak akan goyang hati kita untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak masalah miliki dunia. Jadi orang kaya boleh. Kalian santri-santri jangan berpikir kalau jadi santri itu harus jadi orang miskin. Enggak, jadi orang kaya. Jadi orang yang banyak duitnya dengan cara yang halal, dengan cara yang berkah. Bukan jadi ustadz nanti kalau ceramah pasang tali. Supaya apa? Supaya cepat kaya. Agama dijual, belikan. 1 jam ceramah saya sekian juta. Kalau pakai doa sekian juta. Kalau pakai semur-semur air sekian juta. Ludah Anda yang dikasih sama Allah gratis, Anda mau jual? Tapi kalau dapat, Allah kasih dunia, Allah kasih nikmat, Allah kasih harta, itu adalah haknya Allah, mau kasih siapapun. Yu'ti man yasha wa yamna'u man yasha. Allah kasih kepada siapapun yang Allah kehendaki. Allah tidak memberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Tapi kita harus punya sifat. Saya harus jadi orang kaya. Kenapa? Banyak orang-orang muslim yang bisa tertolong dengan kekayaan kita. Tapi kekayaan kita tetap harus kita punya sifat zuhud.
Zuhud itu bukan nggak mau. Saya nggak mau pakai HP. Saya nggak mau punya rumah besar. Bukan sifat zuhud. Sifat zuhud adalah ketika engkau memiliki apapun atau tidak memiliki apapun itu semuanya sama. Sifat zuhud adalah ketika engkau punya emas dan ketika engkau punya cuma batu sama. Di hadapanmu ada 1 kilo emas dan ada 1 kilo batu sama nilainya. Tidak ada yang berubah. Bukan artinya saya nggak mau. Saya nggak mau HP mahal. Saya nggak mau mobil-mobil mewah. Saya kemana-mana jalan kaki. Anda punya mobil, dakwah bisa mungkin 1 hari 10 tempat. Anda jalan kaki 1 hari cuma 1 tempat. Mana lebih manfaat? Punya mobil. Anda punya harta, punya duit, Anda ustaz. Ya, Anda ustaz, punya duit. Bukan hanya bisa mengajar, Anda bisa kasih manfaat, sedekah untuk orang. Yang kalau dibandingkan ustaz miskin, hanya sekedar menerima saja. Nggak diterima, tidak ada makan, tidak ada segala macam. Akhirnya apa? Itu tadi jual agama. Sekali ceramah sekian juta. Sekali ceramah, kalau nggak sampai sekian juta saya nggak mau ceramah di situ. Ya Allah, ini banyak sekarang. Ini sangat banyak di zaman sekarang orang-orang jual agama. Ya, ini ilmunya Allah. Biarkanlah Allah yang membayar hasil daripada usaha kita di dalam menyampaikan ilmunya Allah. Jangan takut miskin. Kalian yang menuntut ilmu, khususnya penuntut ilmu, sudah dijamin oleh Rasulullah SAW. Inna Allah yatakaffalu ala talab al-ilm ridhan bima yasna. Allah sudah menanggung orang-orang yang menuntut ilmu itu. Kenapa ditanggung oleh Allah? Semua rezekinya sudah ditanggung oleh Allah. Kenapa? Ridhan bima yasna. Allah ridha dengan apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan untuk ilmu jalan Allah. Kalau begitu, yang jamin Allah. Ada yang masih ragu? Kalau yang jamin manusia, tidak harus ragu. Mau orang sekaya apapun yang menjamin, harus ragu. Karena hati manusia kadang iya, kadang tidak. Kadang A, kadang B. Tapi Allah harus dijamin, nggak akan disia-siakan oleh Allah SWT. Dan kalian kerjanya nggak sama manusia, kalian kerjanya langsung sama Allah. Kalaulah manusia sanggup menggaji manusia yang lain yang kerja dengan dia, apakah Allah tak mampu menggaji kalian yang kalian kerja kepada Allah? Terus tujuan kita adalah sampaikan ilmu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, seluas-luasnya.